Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11 MIPA 1 yang saya banggakan. Salam semangat semuanya. Meskipun pembelajarannya kita lakukan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap terus belajar. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang inverse fungsi trigonometri, yang mana kemarin sudah kita bahas inverse fungsi dari sinus dan kosinus. Pada hari ini kita akan membahas tentang inverse fungsi tangen. Oke, langsung saja kita ke definisinya saja ya. Inverse fungsi tangen, Y sama dengan tan X untuk X di antara negatif pi per 2 sampai pi per 2. Perlu diingat ya teman-teman, di sini kita notasinya pakai tanda kurang dari dan lebih dari. Jadi batasnya itu tidak diikutkan. Min pi per 2 sama pi per 2 nya itu tidak ikut. Nah, untuk inverse-nya X sama dengan inverse tan Y untuk Y mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Next, kita masuk pada konsep dari inverse fungsi tangen. Sebenarnya fungsi tangen ini juga sama seperti fungsi sinus dan kosinus, yaitu tidak memiliki inverse, karena jika dilihat dari grafiknya, fungsi tangen ini kurvanya berpotongan pada sumbu Y dalam beberapa titik. Padahal syarat dari suatu fungsi bisa memiliki inverse adalah merupakan fungsi satu-satu, yaitu berpotongan dengan sumbu X hanya dalam satu titik. Sehingga terlebih dahulu kita harus batasi domainnya. Seperti pada gambar 1.7, itu merupakan contoh grafik fungsi tangen Y sama dengan tan X, di mana intervalnya X di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi fungsi tersebut sudah monoton naik pada interval negatif pi per 2 sampai pi per 2, sehingga sudah bisa memiliki inverse karena merupakan fungsi satu-satu. Selanjutnya grafik tersebut kita refleksikan. Grafik fungsi tangen itu kita refleksikan atau kita cerminkan sehingga menghasilkan inverse. Seperti bisa dilihat ya pada gambar 1.8, itu untuk yang bagian 1. Itu adalah gambar dari grafik fungsi tangen beserta inverse-nya. Nah, kalau pada bagian 2 itu hanya grafik inverse fungsi tangennya saja yang sudah dipindahkan. Selanjutnya tentang notasi inverse tangen. Jadi inverse tangen ini bisa dinotasikan dengan Y sama dengan inverse tan X atau Y sama dengan R tan X. Nah, untuk nilai-nilai inverse tan X sendiri dapat dihitung berdasarkan aturan bahwa inverse tan X adalah nilai-nilai dalam interval terbuka antara negatif pi per 2 sampai pi per 2. Karena nilai pi itu adalah 180, maka interval terbukanya berarti negatif 90 sampai 90. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai ekspresi dari inverse tan negatif 1. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Inverse tan negatif 1 adalah nilai-nilai dalam interval di antara negatif pi per 2 sampai pi per 2 yang nilai tangennya negatif 1. Nah, kemudian inverse tan negatif 1 ini nilainya setara dengan negatif inverse tan 1. Ya, jadi tanda negatifnya kita geser ke depan. Kemudian kita misalkan bahwa inverse tan 1 itu sama dengan theta. Nah, maka dengan menggunakan definisi inverse, kita dapatkan tan theta sama dengan 1. Paham ya sampai sini ya? Jadi dibalik. Inverse itu kan dibalik. Nah, kemudian kita cari nih, tan theta itu kira-kira berapa ya? Sudut berapa sih yang nilai tannya itu sama dengan 1? Nah, kalau kita ingat-ingat kembali pada sudut istimewa, ternyata
sudut yang nilai tannya itu 1 adalah sudut 45 derajat. Nah, oleh karena tan yang nilainya 1 adalah sudut 45 derajat, atau jika dinyatakan dalam radian adalah pi per 4, maka inverse tan negatif 1, atau tadi ya, negatif inverse tan 1 sama dengan negatif pi per 4. Kita tambahkan negatif di depannya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah berdasarkan konsep inverse fungsi dan komposisi fungsi, diperoleh hubungan identitas dasar dari fungsi tangen dan inversnya sebagai berikut. Yang pertama, tan dari inverse tan X sama dengan X untuk semua X bilangan real. Yang kedua, inverse tan dari tan X sama dengan X untuk semua X dalam interval di antara negatif pi per 2 sampai pi per 2. Contohnya, hitunglah nilai tan dari inverse tan akar 5. Nah, ini kan sesuai dengan identitas yang pertama, yaitu tan dari akar tan dari inverse tan X sama dengan X untuk semua X bilangan real. Maka sudah bisa kita ketahui bahwa tan dari inverse tan akar 5 sama dengan 5. Kenapa? Karena akar 5 itu masih termasuk elemen dari bilangan real. Jadi teman-teman gak usah bingung ya, untuk identitas dasar dari fungsi tangen dan inversenya itu memang seperti ini. Jadi teman-teman gak perlu ngitung karena hasilnya itu akan sama dengan nilai X itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa dipahami dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Saya juga minta maaf ya kalau suaranya mungkin berisik, kedengaran sampai situ, karena saya nggak ada tempat khusus buat rekaman, jadi mungkin ada backsound yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.